Selamat bertemu kembali pada pembelajaran kita pagi ini. Kita mulai dengan judul baterai mobil. Baterai mobil. Selanjutnya, Bapak ajak dulu kita menonton video berikut dan mohon diperhatikan sedetail mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyebutkan komponen dan fungsi dari baterai. Pertama, gunakan sarung tangan. Bersihkan media. Kemudian pemeriksaan visual kotak baterai. Kotak baterai berfungsi untuk tempat komponen-komponen dari baterai supaya terhindar dari udara dan kotoran. Kemudian fan plug berfungsi untuk lubang masuk elektrolit dan keluar gas hidrogen saat pengisian. Kemudian lid berfungsi untuk penutup kotak baterai. Terminal positif baterai berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari baterai ke komponen-komponen. Terminal negatif baterai berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari baterai ke massa. Kemudian level elektrolit berfungsi untuk menunjukkan volume elektrolit. Kemudian separator berfungsi sebagai penyekat antar sel satu dengan yang lainnya. Kemudian elektrolit merupakan zat yang nantinya akan bereaksi dengan plat positif dengan plat negatif yang sehingga menghasilkan dan dapat menyimpan arus listrik. Kemudian kode baterai 55D23L 55 menunjukkan kapasitas baterai, D menunjukkan panjang dan tinggi baterai dengan tinggi 173 mm dan lebar 204 mm. Kemudian 23 menunjukkan panjang baterai dalam satuan cm. L menunjukkan posisi terminal positif di sebelah kiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lihat atau kita bicarakan, sebaiknya kita tonton dulu video berikut. Baik, baterai mobil adalah tipe baterai yang dapat diisi kembali, berfungsi untuk menyimpan energi listrik dari alternator. Seluruh kebutuhan energi listrik pada kendaraan disuplai oleh alternator, meskipun sebagian dari baterai, tetapi sumber energi listriknya tetap dari alternator. Energi listrik yang tersimpan pada baterai tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan kendaraan bermotor saat alternator tidak bekerja. Baterai starter kendaraan bermotor umumnya tipe asam timbal, menyediakan 12 volt listrik dengan menghubungkan 6 sel galvanik secara seri. Setiap sel menyediakan 2,1 volt sehingga totalnya menjadi 12,6 volt. Cara kerja aki pada mobil. Aki pada kendaraan memiliki fungsi untuk menyimpan sumber listrik yang dipakai
untuk menghidupkan semua sistem kelistrikan kendaraan meliputi starter, penerangan, audio, dan seluruh kebutuhan listrik lainnya. Bagaimana proses pengeluaran dan pengisian air aki? Dalam prosesnya ada dua istilah. Satu, discharge. Discharge adalah proses pengeluaran arus listrik dari baterai. Proses discharge ini secara otomatis akan terjadi apabila rangkaian kelistrikan dalam proses tertutup. Rangkaian positif dan negatif baterai terhubung. Akibat dari proses discharge ini akan menguras daya listrik di dalam baterai sehingga aki akan kosong. Yang kedua, recharge. Recharge adalah proses pengisian arus ke dalam baterai. Proses ini mirip seperti saat Anda melakukan pengisian daya ponsel, di mana arus akan dialirkan menuju terminal negatif dan positif, lalu daya baterai akan kembali terisi, sehingga nantinya aki akan kembali bisa digunakan. Kita lanjutkan. Proses recharge ini juga secara otomatis aktif saat mesin dihidupkan. Ini karena proses recharge menggunakan alternator sebagai pengisi daya aki. Oleh sebab itu, meski aki mobil atau motor kita tidak pernah di-charge, aki tidak akan tekor. Bagaimana proses pengeluaran dan pengisian arus itu terjadi? Perhatikan pada gambar. Di sana ditunjukkan proses kimia, campuran kimia, di mana PbSO4 ditambah 2 H2O tambah PbSO4 saat diberi pengecasan atau charging menjadi PbO2 ditambah 2A2SO4 ditambah Pb. Lalu gambar bawah, PbO2 ditambah 2H2SO4 ditambah Pb sewaktu terjadi discharging atau pengeluaran, maka akan menjadi PbSO4 ditambah 2H2O tambah PbSO4. Aki atau baterai menggunakan reaksi kimia untuk melakukan dua proses di atas. Secara sederhana, saat discharge terjadi, reaksi kimia yang menghasilkan aliran listrik keluar dari baterai. Saat dilakukan pengisian, arus masuk ke aki akan memicu terjadinya reaksi kimia yang mengembalikan aki ke kondisi semula. Kita perhatikan lagi. 1. Reaksi kimia aki saat pengeluaran. Secara sederhana, aki terdiri dari larutan elektrolit H2SO4, plat positif PbO2 dan kutub negatif Pb.
Saat itu pula larutan elektrolit akan terurai. Larutan elektrolit ini terdiri dari air dan asam sulfat. Asam sulfat akan menempel pada terminal baterai negatif atau Pb dan plat positif yang menjadi Pb karena oksigen terlepas. Sehingga saat aki atau baterai terus digunakan, maka larutan di dalam aki akan menjadi hanya air. Baik, mari kita ke yang kedua, reaksi aki saat pengisian arus. Proses recharge atau pengisian dilakukan untuk mengembalikan kondisi aki ke posisi semula. Artinya, mengembalikan asam sulfat yang menempel pada plat aki agar kembali terlarut dalam air serta mengikat oksigen pada plat positif. Reaksi aki saat proses pengisian arus akan seperti ini. PbSO4 ditambah PbSO4 ditambah 2H2O akan menjadi PbO2 ditambah 2H2SO4 ditambah Pb. Saat arus listrik dari sumber listrik dihubungkan ke plat aki, maka molekul air akan terurai menjadi oksigen dan hidrogen. Ion asam sulfat pada plat positif akan beralih ke plat negatif dan oksigen akan melekat pada plat positif aki, sehingga plat positif kembali membentuk PbO2. Di sisi lain, ion hidrogen yang lebih dekat dengan plat negatif akan menarik ion asam sulfat atau SO4 negatif, sehingga larutan di dalam aki kembali ke bentuk H2SO4. Begitulah seterusnya proses aki tersebut berlangsung hingga aki tekor. Aki tekor sebenarnya menunjukkan kondisi di mana elektrolit aki dalam kondisi kurang sempurna atau berat jenisnya berkurang, sehingga reaksi kimia tidak terjadi seperti yang dituliskan di atas. Selanjutnya, pada pertemuan kita yang akan datang, kita akan melanjutkan materi pemeriksaan dari komponen-komponen baterai. Baik, sebagai akhir dari pembelajaran, setelah Anda menonton, membaca dari video pembelajaran kali ini, Bapak ingin memberikan soal-soal kasus. Yang pertama atau nomor 1, apakah kira-kira penyebab baterai suatu kendaraan bisa meledak? Yang kedua, pada kendaraan terdapat 2 sumber arus listrik. Pertama, baterai. Yang kedua,
dinamo cas atau alternator. Tapi kenapa kendaraan tidak bisa menghasilkan arus listrik apabila baterai dicopot dari kendaraan sebelum mesin dihidupkan? Yang ketiga, setelah kita pelajari apa itu baterai, apa itu fungsinya, dan proses apa yang terjadi, maka Bapak harap Anda juga bisa menjawab bagaimana terjadinya arus listrik itu pada baterai. Ketiga soal atau pertanyaan yang Bapak berikan di akhir pertemuan ini mohon dikerjakan dan dikirimkan Bapak melalui Japri. Terima kasih. Selamat siang. Melepas baterai dan membersihkan baterai. Sebelum melepas baterai, matikan semua beban listrik terlebih dahulu melalui switch atau kontak masing-masing. Matikan atau putar kunci kontak pada posisi off. Buka tutup atau kap tempat baterai pada mesin. Pasang pelindung bodi kendaraan untuk menghindari bodi kendaraan dari kerusakan. Kendorkan terminal baterai negatif terlebih dahulu dengan kunci yang tepat. Hati-hati jangan meletakkan kunci di atas baterai, karena hal ini dapat menyebabkan hubung singkat. Selanjutnya, lepas terminal positif. Angkat baterai dari kendaraan dan tempatkan di kotak plastik untuk menghindari terjajarnya elektrolit. Bersihkan kotak baterai dari kotoran-kotoran dengan kuas atau lap. Bersihkan juga terminal baterai dari karat dan kotoran-kotoran yang mengganggu aliran arus menggunakan sikat atau dengan kertas gosok halus. Selanjutnya, periksa jumlah elektrolit. Pastikan tinggi permukaan elektrolit berada pada posisi upper level dan lower level. Jika jumlahnya kurang, tambahkan dengan air suling atau air aki. Pemeriksaan visual baterai. Pemeriksaan kotak baterai. Jenis kerusakan kotak baterai antara lain kotak retak akibat benturan, mengembang akibat overcharging, bocor akibat keretakan atau mengembang. Pemeriksaan sel-sel baterai. Sel baterai sering mengalami gangguan, yaitu sel yang mengembang akibat overcharging, maupun mengkristal dan sel yang rontok karena getaran, kualitas yang kurang baik maupun usia baterai. Pemeriksaan terminal baterai dan konektor kabel. Terminal baterai dan konektor merupakan bagian baterai yang sering mengalami kerusakan. Bentuk kerusakan paling banyak adalah korosi yang disebabkan oleh uap elektrolit baterai maupun panas akibat konektor kendor atau kotor. Pemeriksaan jumlah elektrolit. Jumlah elektrolit perlu diperiksa secara periodik. Bila pengisian berlebihan atau overcharging, maka elektrolit cepat berkurang karena penguapan. Pemeriksaan jumlah elektrolit dapat dilakukan dengan cepat karena kotak dibuat dari plastik transparan. Jumlah elektrolit harus berada di antara garis upper level dan lower level. Pemeriksaan kabel baterai. Periksa kabel baterai dari kemungkinan kerusakan seperti kerusakan kabel, kebocoran isolator, kerusakan klem konektor dan klem berkarat. Periksa kedua kabel baterai yang positif dan negatif.
Pemeriksaan pegangan baterai. Gangguan pada pemegang baterai antara lain kendor akibat mur pengikat karat. Untuk itu, lindungi mur dengan mengoleskan Vaseline atau grease. Pemeriksaan tegangan baterai. Untuk mengetahui tegangan baterai, gunakan multitester. Atur selektor multitester pada skala 50 volt DC. Tempatkan test lead merah pada terminal positif baterai dan test lead hitam pada terminal negatif. Baca hasil pengukuran tegangan. Tegangan baterai adalah 12 volt. Jika kurang dari itu, maka lakukan pengisian baterai. Pemeriksaan elektrolit baterai. Lepas sumbat baterai untuk mempermudah pengujian baterai. Masukkan termometer pada lubang sel baterai untuk mengetahui suhu baterai. Sebelum menggunakan baterai, kalibrasi hidrometer dengan menggunakan air dan pastikan pembacaan hidrometer pada posisi merah paling atas. Setelah kalibrasi, masukkan hidrometer ke dalam lubang sel baterai. Pompa hidrometer sampai elektrolit masuk ke dalam hidrometer dan pemberat terangkat. Tanpa mengangkat hidrometer dari lubang sel baterai, baca berat jenis elektrolit baterai. Catat hasil pembacaan dan lakukan hal yang sama untuk sel baterai yang lain. Spesifikasi berat jenis baterai adalah 1,25 sampai 1,27 pada suhu 20 derajat dan perbedaan antar sel 0,04. Pengisian baterai. Melakukan pengisian baterai dapat dilakukan dengan baterai charger. Lepas sumbat baterai. Pelepasan sumbat ini dengan tujuan untuk sirkulasi uap yang dihasilkan elektrolit saat pengisian dan menghindari tekanan pada sel baterai akibat gas yang dihasilkan. Hubungkan kabel positif baterai dengan klem positif baterai charger dan terminal negatif dengan klem negatif charger. Hubungkan baterai charger dengan sumber listrik 220 volt. Hidupkan baterai charger. Pilih menu charger dan jumlah baterai pada menu 1 baterai dan pilih menu maksimum. Pastikan indikator ampere hidup. Pemasangan baterai. Setelah semua pemeriksaan dilakukan, pasang kembali baterai pada posisi semula. Pasang terminal positif terlebih dahulu dan kencangkan bautnya. Selanjutnya, pasang terminal negatif dan kencangkan bautnya.
Pasang pemegang baterai dan kencangkan baut pemegang baterai.